Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas soal-soal materi fungsi kuadrat. Soal yang pertama, persamaan sumbu simetri dari grafik fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 2 adalah, sumbu simetri, rumus sumbu simetri itu adalah minus B dibagi 2A. Nah, dari persamaan ini ya, dari persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 4x min 2 diperoleh. Jadi kita cari nilai A, B, dan C-nya dulu. Nilai A ya, konstanta untuk x kuadrat 1, kemudian B-nya 4, C-nya negatif 2. Setelah kita tahu A, B, C-nya, baru kita masukkan ke rumusnya untuk sumbu simetri minus B per 2A. B-nya 4, 2 dikali A-nya 1, berarti negatif 4 dibagi 2. Hasilnya adalah negatif 2. Soal yang kedua, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurangi 3, pembuat nol fungsinya adalah pembuat nol fungsi. Nah, pembuat nol fungsi itu maksudnya adalah nilai fx atau y itu sama dengan 0. Nah, kita disuruh menentukan nilai x-nya berapa. Nah, jadi dari persamaan yang ada, kita ganti fx-nya jadi 0. 0 sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, kalau cari nilai x berarti kita harus memfaktorkan. Nah, memfaktorkan angka berapa ketika dikalikan hasilnya negatif 3, ketika dijumlah hasilnya 2. Ketika dikalikan hasilnya negatif 3. Ketika dijumlah hasilnya 2. Nah, jadi perkalian yang menghasilkan negatif 3 itu adalah 3 dan 1. Tapi karena negatif berarti salah satunya harus ada yang negatif. Nah, mana yang negatif? Karena ini plusnya, yang penjumlahan positif hasilnya, berarti negatifnya yang 1 ya. Nah, 3 sama negatif 1. Jadi, x min 1 dikali x plus 3 sama dengan 0. Jadi, x min 1 sama dengan 0 atau x plus 3 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0, maka minus 1-nya pindah ruas jadi positif. Jadi, x sama dengan 1 atau x plus 3 sama dengan 0. Nah, plus 3-nya pindah ruas. Ya, plus 3-nya pindah ruas, jadi x sama dengan negatif 3 ini. Maaf ya, x sama dengan negatif 3. Nah, jadi x1 dan x2-nya negatif 3. Oke, itu yang soal kedua. Sekarang kita lanjut soal yang ketiga. Fungsi kuadrat y sama dengan 8 ditambah 2x dikurangi x kuadrat. Memotong sumbu y di titik, di sini kuncinya, memotong sumbu y. Nah, kalau memotong di sumbu y maka nilai x-nya adalah 0. Nah, karena nilai x-nya 0 tinggal kita substitusikan x-nya 0. Jadi fungsi kuadratnya y sama dengan 8 ditambah 2x min x kuadrat. Y sama dengan 8 ditambah 2x berarti 2 dikali 0 dikurangi 0 kuadrat. Nah, 2 kali 0 itu 0, 0 kuadrat juga 0. Jadi nilainya tinggal y sama dengan 8. Nah, balik ke sini lagi. Ketika x-nya 0, maka y-nya 8. Jadi koordinatnya 0,8. Seperti itu ya caranya. Diingat-ingat ya, ketika memotong di sumbu y, maka nilai x-nya 0. Lanjut soal keempat. Kurva fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8. Memotong sumbu x di titik. Nah, sama seperti yang soal sebelumnya.
Hanya soal sebelumnya itu memotong sumbu Y. Nah, kalau ini memotong sumbu X, maka Y-nya adalah 0. Ya, jadi ketika memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini nilai Y-nya diganti 0, karena kita mencari nilai X-nya, maka difaktorkan. Nah, jadi difaktorkan perkalian berapa yang menghasilkan angka negatif 8, tapi ketika dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, berarti bisa 2 sama 4. Nah, 2 sama 4 ada yang negatif, kita cek di penjumlahannya. Karena penjumlahannya di sini negatif, berarti di sini angka yang negatif adalah angka yang paling besar. Nah, ya, negatif 4 dikalikan 2, hasilnya negatif 8. 2 ditambah negatif 4, punya uang 2. Kemudian mau beli makanan harganya 4, berarti masih utang 2. Nah, udah benar, berarti 0 sama dengan X minus 4 dikali X plus 2. Nah, berarti X minus 4 itu sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan yang ini dulu. X minus 4 sama dengan 0, maka minus 4-nya pindah ruas. Minus pindah jadi positif. Jadi nilai X-nya sama dengan 4 atau X plus 2 sama dengan 0. Plus 2-nya pindah ruas jadi minus. Jadi X sama dengan minus 2. Nah, diingat-ingat tadi ya, titik potongnya di sumbu X. Nah, titik potongnya di sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, berarti koordinatnya itu yang bagian Y 0. Nah, yang bagian Y, ini kan koordinat ini X, ini yang Y ya. X, Y. X, Y. Nah, jadi karena Y-nya 0, di sini diisi 0 Y-nya. X-nya berapa? 4 dan min 2. Jadi 4,0 dan negatif 2,0. Seperti itu. Sekarang lanjut soal berikutnya. Pembuat 0 fungsi Gx sama dengan X kuadrat minus 2X plus 1 adalah. Nah, sama ya soal sebelumnya, sama seperti soal sebelumnya. Jadi Gx-nya ini 0. Nah, kita cari nilai X-nya, difaktorkan. Perkalian yang menghasilkan angka 1, tapi ketika dijumlah hasilnya negatif 2. Ketika ditambah hasilnya negatif 2, ketika dikalikan hasilnya 1. Nah, berarti kalau ditambah hasilnya 1 itu bisa 1 kali 1 atau negatif 1 kali negatif 1. Kita cek yang penjumlahannya dulu. Penjumlahannya di sini negatif 2. Nah, berarti karena negatif, jadi di sini negatif dan negatif. Nah, jadi pemfaktorannya adalah 0 sama dengan X minus 1 dikalikan X minus 1. Karena ini sudah sama ya, sama-sama X minus 1, jadi kita pakai 1 aja. 1 yang ada di dalam kurung. X minus 1 sama dengan 0, maka minus 1-nya pindah ruas jadi plus 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 1. Tuh, ya. Lanjut. Persamaan sumbu simetri fungsi Y sama dengan X minus 3 kuadrat adalah. Nah, di sini fungsi Y-nya X minus 3 kuadrat. Nah, ini ada kuadratnya. Nah, berarti ini harus diselesaikan dulu. X minus 3 kuadrat ini diselesaikan dulu. Jadi, X minus 3 kuadrat itu kan artinya X minus 3 dikalikan X minus 3. Nah, kita selesaikan dulu. Jadi X dikalikan X hasilnya X kuadrat. X dikalikan minus 3 hasilnya minus 3X. Minus 3X dikalikan minus 3 dikalikan X minus 3X minus 3 dikali minus 3 hasilnya 9. Nah,
Jadi X kuadrat min 3X min 3X plus 9. Min 3X minus 3X ini bisa dijumlahkan, utang 3, utang lagi 3. Jadi utangnya jadi 6. Nah, jadi persamaannya fungsi kuadratnya Y sama dengan X kuadrat minus 6X plus 9. Nah, ini karena yang ditanya adalah sumbu simetri, ya, sumbu simetri, maka kita harus cari nilai A, B, C-nya dulu. A-nya 1 ya, konstantanya di sini 1, artinya B-nya minus 6, C-nya 9. Nah, setelah tahu A, B, C-nya, rumus sumbu simetri adalah minus B per 2A. Nilai B-nya minus 6, nilai A-nya 1. Nah, minus dikalikan minus jadi plus. 2 dikali 1, 2. 6 dibagi 2, 3. Jadi sumbu simetri atau nilai X-nya adalah 3. Jadi itu contoh soal-soal fungsi kuadrat ya, untuk materi fungsi kuadrat. Semoga bisa membuat kalian lebih memahami lagi materi fungsi kuadrat dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal materi fungsi kuadrat. Sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.